Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan pada bulan ini dan tahun ini. Kita dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh hikmah, yaitu bulan puasa Ramadan. Setelah sekian waktu, kita selalu lantunkan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa baklina Ramadana. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat insyaallah kita sekalian sebagai pemeluknya. Jamaah sekalian, lantas apa yang harus kita perbuat ketika Allah meridhoi doa kita untuk dipertemukan lagi dengan bulan suci puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah ini? Kita khawatir apa yang diingatkan Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa yang dia hanya mendapatkan lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang sholat malam yang dia hanya mendapatkan lelah. Itu sebabnya maka diperlukan manajemen ibadah di bulan Ramadan yang sangat penting ini, agar setiap aktivitas ibadah yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas. Berikut ada beberapa cara untuk mengelola ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, menetapkan niat dan tujuan. Sebelum puasa, kita mulai pastikan niat dan tujuan beribadah sudah jelas, bahwa tujuan utama adalah untuk mendapatkan keberkahan dan ketakwaan, bukan sekedar rutinitas saja. Kemudian yang kedua, kita susun jadwal ibadah. Sholat fardu, tentukan waktu untuk melaksanakan sholat fardu dengan fokus, baik secara berjamaah di masjid atau di rumah. Kemudian tadarus Al-Quran, dengan membaca Al-Quran setiap hari adalah amalan utama. Tentukan target bacaan setiap hari, misalnya 1 juz per hari, agar bisa khatam di akhir Ramadan. Kemudian kita susun jadwal sholat tarawih, usahakan untuk melaksanakan sholat tarawih secara teratur setiap malam. Namun jika kesulitan, bisa dilakukan sebagian demi sebagian, baik di masjid maupun di rumah. Kemudian tak kalah pentingnya, programkan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Jika memungkinkan, lakukan iktikaf untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengatur waktu tidur. Ini penting sekali agar tetap sehat dan bugar dalam menjalani ibadah. Penting untuk mengatur waktu tidur, di mana tidur yang cukup sangat mempengaruhi kualitas ibadah, terutama untuk mendukung sholat malam atau sholat tarawih, dan untuk kesiapan saat harus bangun untuk makan sahur. Kemudian yang keempat, mengatur waktu sahur dan berbuka. Untuk sahur, pastikan sahur dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu sebelum imsak, dan usahakan makanan yang dikonsumsi dapat memberikan energi tahan lama selama berpuasa. Sementara untuk berbuka, usahakan dengan kurma dan air sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan jangan terburu-buru berbuka, dan sebaiknya tetap menjaga kualitas makanan agar tidak berlebihan. Yang kelima, meningkatkan keikhlasan dan fokus. Berusahalah untuk meningkatkan niat dan keikhlasan dalam setiap ibadah. Hindari perasaan hanya sekedar rutinitas atau kewajiban. Fokuskan hati dan pikiran hanya untuk Allah dan setiap amal ibadah yang dilakukan. Sedangkan yang keenam, membagi waktu untuk kegiatan positif. Selain ibadah wajib, alokasikan waktu untuk kegiatan yang positif lainnya, seperti bersedekah, membantu orang lain, atau mengikuti majelis
kajian agama. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan amal soleh. Yang ketujuh, jamaah sekalian, lakukan evaluasi diri setiap hari tentang apa yang telah dilakukan selama Ramadan, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang perlu diperbaiki. Ini untuk membantu menjaga konsistensi ibadah kita. Sedangkan yang kedelapan, menjaga kesehatan. Pastikan bahwa tubuh tetap sehat selama Ramadan dengan menjaga pola makan yang sehat dan cukup tidur. Jangan lupa untuk mengonsumsi makanan bergizi saat sahur dan berbuka untuk mendukung stamina ibadah kita. Sedangkan yang terakhir, jamaah sekalian, kita berbanyak berdoa dan mohon ampunan kepada Allah SWT. Karena di bulan Ramadan jangan lupa untuk berbanyak doa dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Ini adalah bulan yang penuh rahmat dan berdoa adalah salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan. Dengan demikian, dengan manajemen ibadah yang baik, Ramadan dapat dilalui dengan maksimal, baik dari segi ibadah individu maupun peningkatan kualitas. Sehingga tujuan dari Ramadan kita meningkat ketakwaan kita seperti yang tertera dalam surat Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.